Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'd. Sahabat media dakwah channel yang berbahagia, pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan satu ayat yang berkenaan dengan puasa, yakni firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, pada kesempatan yang kali ini coba kita fokuskan poin kita pada bagian akhir dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi takwa, agar supaya kalian dengan puasa kita itu bisa mencapai derajat takwa. Sebetulnya tidak hanya amal ibadah puasa yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan, tapi begitu istimewanya amalan puasa ini sampai-sampai ia disebut secara khusus oleh Allah, dengan puasa ini bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa. Nah, sahabat media dakwah channel yang berbahagia, hakikat takwa itu adalah kita merasakan nikmat di dalam ketaatan, dan kita merasakan nikmat ketika kita bisa menjauhkan diri atau terhindar dari kemaksiatan. Nah, itulah hakikat takwa. Maka kalau ibadah siam Ramadan ini sebagai wujud dari ketakwaan kita, dari ketaatan kita kepada syariat, lalu kemudian di siang hari kita tidak mau memandang atau menyentuh, apalagi sampai memakan makanan-makanan kita yang sudah ada, padahal itu makanan yang kita beli dengan rezeki yang halal dan mungkin dimasak oleh istri kita yang tercinta, sudah terhidang sedemikian menarik, aromanya mengundang selera, menerbitkan air liur kita, tapi kalau belum maghrib kita tidak menyentuhnya. Nah, ini berarti apa? Kalau kita ridho, kita merasakan nikmat taat, sampai kalau belum datang waktunya maghrib kita nggak mau memakan, nggak mau menikmatinya. Ini hanya salah satu contoh. Demikian juga kalau dalam keadaan puasa kita mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau membatalkan pahalanya puasa. Yang membatalkan puasa seperti makan minum dengan sengaja atau berhubungan badan dengan istri tercinta di siang hari. Yang bisa membatalkan pahalanya puasa seperti berkata bohong, berkata yang jorok-jorok, dan sebagainya. Kalau kita bisa merasakan kenikmatan dalam taat dan merasakan kenikmatan ketika kita mampu terhindar dari kemaksiatan, maka berarti itulah hakikat takwa. Nah, lalu bagaimanakah kita bisa betul-betul bisa sampai kepada derajat takwa itu? Sahabat Rasulullah yang sekaligus menantu beliau itu memberikan 4 kriteria. 4 kriteria. 1, 2, 3, 4. 4 kriteria. Apa itu? Apa saja itu? Mari kita perhatikan. Kalau kita nanti mampu mewujudkan 4 kriteria itu, maka insya Allah kita betul-betul bisa menjangkau hakikat takwa itu. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi kita tidak takut kehilangan dunia, kita tidak takut kehilangan jabatan, kita tidak takut kepada orang yang mengancam kita, yang mengeliminir kita. Kita tidak takut kepada orang-orang yang mendiskreditkan kita, tidak. Kita hanya takut kepada Allah. Jika perasaan kita sudah seperti itu, hanya takut kepada Allah, maka kita sudah sampai pada kriteria yang pertama.
Kita sudah memiliki kriteria ketakwaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bima tangzil atau wal amalu bit tangzil. Kita mengamalkan apa-apa yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain dan tiada bukan adalah syariat Islam. Nah, ini satu pertanyaan yang besar ini. Apakah dalam ranah individu kita sudah melaksanakan, dalam ranah keluarga kita sudah mengamalkan syariat Islam, tapi di ranah publik kita belum? Ini menjadi satu interaksi kita masing-masing dengan diri kita masing-masing, satu pertanyaan yang besar. Apakah kita baru bisa menjalankan syariat Islam itu dalam ranah pribadi kita? Atau sebaliknya, ketika kita hadir di tengah ranah publik, kita menampakkan ketakwaan kita, tapi ternyata ketika kita sedang sendirian, kita justru lalai terhadap syariat Islam. Nah, nih. Tapi kalau kita sudah betul-betul mengamalkan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu al-Islam ini, berarti kita sudah punya dua kriteria. Dan yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil. Apa artinya ini? Al-qana'atu bil qalil artinya qana'ah, nerima, bil qalil. Sekalipun nikmat dari Allah itu sedikit kepada kita, apalagi banyak. Yang sedikit saja kita terima, lalu kita tasarrufkan, kita manfaatkan, kita gunakan nikmat yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya untuk taat, yakni untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Karena kita nggak mungkin bisa menjalankan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan tanpa suatu bekal apapun. Maka anugerah dari Allah, apapun itu, yang berupa kesehatan, yang berupa waktu, yang berupa harta benda materi, biarpun sedikit, itu kita terima dengan lapang dada. Hanya dengan begitu kita bisa mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, ini kalau yang ketiga ini juga sudah, maka berarti kita sudah punya 3 kriteria takwa. Dan yang terakhir, Masya Allah, beliau Imam Ali menjelaskan wal isti'dadu liyaumir rohil, yakni senantiasa bersiap untuk menyambut kedatangan hari kiamat, menyambut kedatangan hari akhirat, di mana di sanalah waktu istirahat kita. Sehingga kita di dunia ini jangan sampai terlalu berleha-leha. Kita bersikap lembek dalam kehidupan dunia ini, berleha-leha, mager, malas gerak dan sebagainya. Justru istirahat kita itu nanti di akhirat. Istirahat yang paling lama abad dan abada, selama-lamanya di akhirat. Maka di dunia ini kita isi setiap saat dengan senantiasa bertakarub kepada Allah, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, dengan mempraktekannya, dengan menghiasi lisan kita dengan zikir, pikir kita pun juga kita hiasi dengan ilmu-ilmu keislaman. Maka tidak ada satu detik pun, 1 menit pun yang lewat dalam kehidupan kita kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan wal isti'dadu liyaumir rahil. Sungguh di akhirat nanti, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, bahwa di akhirat nanti itu ada seseorang yang telah dihisab, kemudian ia berhak masuk ke dalam surga. Begitu sampai di depan surga, dia menangis sejadi-jadinya, sampai para malaikat kebingungan. Ada apa wahai saudaraku? Yang lain itu sangat ingin masuk surga, sedangkan Anda tinggal selangkah lagi masuk ke surga, kok malah nangis sejadi-jadinya? Ternyata jawabannya sungguh mengagitkan kita semua. Seandainya saya benar-benar tahu satu kebaikan itu dibalas sedemikian hebat oleh Allah di surga, maka dulu tidak akan aku lewatkan sedetik pun, semenit pun kehidupanku di dunia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dididik dengan Ramadan 1 bulan penuh ini,
dididik dengan ibadah puasa 1 bulan penuh ini, bisa mengantarkan kita semua kepada hakikat takwa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.